Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Muda. Ketemu lagi di Belajar Investasi bersama BPKH. Di episode sebelumnya kita udah bahas tentang akad syariah, tentang instrumen investasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengelolaan dana haji dan nilai manfaatnya. Sekarang Safira udah sama Bapak Indra Gunawan selaku Deputi Investasi dari BPKH. Kita bongkar apa aja sih dapur BPKH itu. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gini Pak, kan dana real haji itu yang dipublish kurang lebih 70 juta, sedangkan yang dibayarkan oleh jamaah itu 35 juta, setengahnya nih ya Pak. Itu alokasinya untuk apa aja sih Pak? Ya, jadi banyak yang nggak tahu apa yang dibayarkan memang baru setengahnya, sehingga jamaah itu kan dapat benefit kira-kira hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena memang selama masa tunggu itu dananya diwakalahkan atau dimandatkan kepada BPKH, kepada kami. Kami melakukan investasi secara compliant, secara baik. Jadi apa yang kami lakukan adalah rata-rata jemaah tunggu itu kira-kira 25 tahun. Jadi karena panjangnya jangka waktu itu, jadi kami akan mengalokasikan aset sesuai dengan jemaah tunggu. Jadi misalkan ada yang 5 tahun, 10 tahun. Saat ini haji itu antriannya 5 juta ya, kira-kira. 5 juta iya. Jamaah Pak? Iya. Jadi setiap tahun itu bertambah, kira-kira mundurnya 3 tahun. Jadi apa yang kita alokasikan adalah besaran 25 juta setoran awal, kemudian kita investasikan sesuai dengan instrumen jangka panjang. Biasanya kita investasinya supaya aman itu di sukuk negara. Jadi sukuk negara itu surat utang negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi infrastrukturnya bukan yang dibayangkan orang-orang. Infrastrukturnya itu kita gunakan untuk sarana ibadah, terus membangun embarkasi, membangun asrama haji, membangun sarana fisik Universitas Islam Negeri se-Indonesia, laboratorium, perpustakaan, merehabilitasi pasca bencana dan seterusnya. Jadi ini untuk kepentingan masyarakat umat banyak. Jadi, negara perlu dana untuk melakukan perbaikan itu. Nah, kemudian jangka waktunya kita bagi, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 25, dan sampai akhirnya semua itu dikategorikan aman, karena jangka waktu itu kita sesuaikan dengan jangka waktu antrian jemaah haji. Ya, betul. Itu liquid ya Pak ya, jadi Iya. aman kapanpun. Aman, karena negara. Jadi kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan teman-teman Kementerian Keuangan sudah sangat comply untuk bisa mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi kalau saya boleh katakan, tidak ada sama sekali investasi BPKH ini langsung kepada infrastruktur sebagaimana yang dikritik oleh orang-orang. Ya. Berarti tadi Bapak sebutkan investasi ini aman. Iya. Untuk kedepannya mungkin ada planning untuk apa nih Pak? Oke. Investasinya? Ya, jadi investasi yang kami akan lakukan adalah pertama tentunya kita harapannya seperti Pak Publik harapkan itu investasi langsung di Saudi. Kita mungkin mimpinya punya hotel atau punya rumah Indonesia di Tanah Suci. Ketika keluar masjid kita ada rumah Indonesia yang selasarnya kita bisa kumpul, kita bisa saling merasa feel at home gitu. Ini kita coba ikhtiarkan sama-sama. Kami sudah komunikasi dengan pihak Saudi, mudah-mudahan terwujud sebentar lagi. Tantangannya apa nih Pak, investasi pengelolaan dana haji ini? Iya, kebanyakan kan tantangan sekarang pengelola investasi karena ingin untung di jangka pendek. Nah, sehingga investasinya ugal-ugalan, seperti halnya yang sekarang lagi marak. Kalau kami memahami amanah umat ini berat, jadi kami hati-hati. Kami tidak mengincar untung jangka pendek. Misalkan investasi di saham, investasi di emas. Emas memang naik, tapi kan ada turunnya. Betul, kalau Vira cek, ya, memang volatil begini, seperti naik roller coaster. Saya ingin gambarkan gini, investasi itu seperti naik roller coaster. Kalau kita tahu tujuan finansial target kita 3 tahun, 10 tahun, 25 tahun, maka kita harus sesuaikan instrumennya dengan yang itu. Nah, investasi haji tidak bisa diinvestasikan dalam instrumen atau investasi yang naik turun. Jadi kami memang saat ini lebih milih untuk keamanan pertama. Jadi keamanan itu lebih penting dibanding keuntungan jangka pendek. Sehingga bisa dipastikan kami tidak pernah investasi di saham yang sebagaimana saat ini sedang marak. Terus investasi bodong, apalagi investasi yang tidak terregulasi.
kami ini diaudit oleh BPK, kami selalu konsultasi kepada OJK, kami dekat dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Bahkan kami juga dalam transaksi yang sifatnya bisnis selalu konsultasi dengan aparat penegak hukum. Jadi apa yang umat amanahkan kepada kami sangat hati-hati. Jadi mudah-mudahan Allah menjaga dana ini sehingga teman-teman yang sudah daftar haji ini bisa dapat benefit membayar setengah dari manfaatnya. Jadi manfaatnya 70 dan nilai 35 juta. Jadi mudah-mudahan ini masih terjaga sampai yaumul akhir, sampai hari kiamat. Jadi memang haji itu lebih baik dari sekarang ya Pak, karena tadi masa tunggunya itu lama. Mumpung dananya dioptimalkan, dana jemaah ini bermanfaat untuk umat. Tadi kan salurannya tepat sehingga jemaah itu merasakan social impact investment. Jadi investasi mereka berkah untuk umat, balik lagi berkah untuk mereka disubsidi melalui dana mereka sendiri. Dunia akhirat ya Pak. Insya Allah. Oke Pak Indra, terima kasih. Jadi Haji Muda, pengelolaan investasi di BPKH itu berprinsip syariah, aman, hati-hati, dan profesional. Untuk kalian masih penasaran tentang BPKH, silahkan komentar dan masih banyak banget yang akan kita bahas di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Haji Muda.